ini numpuk semua. Misalnya nggak mau bayar, dikejar dicariin. Kalau kita minjem buat usaha, bahannya kita bukannya nambah berkah gitu, enggak, nambah habis aja kayaknya. Ya meskipun sebagai rentenir ada yang bisa kita tolong kan. Enggak, ayo mau dibayar, ayo mau. Eta motor dibawa, pokoknya kayak kapok dong Bu. Walah kapok banget Pak. Hati-hati. Pusing nggak kalau terjerat utang? Nah, masalahnya tuntutan hidup, biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya sadar tidak sadar menjerat masyarakat dari segala golongan. Belum lagi kebutuhan memiliki rumah dan kendaraan yang kadang mau tidak mau membuat orang berutang. Apalagi ditambah kebutuhan lifestyle. Gaji or penghasilan yang masuk bisa-bisa malah habis hanya untuk bayar utang. Nah, tim kami kali ini memotret dari sisi utang yang timbul di kawasan yang bisa dibilang pedesaan. Apakah serumit dan sekomplikated dengan persoalan yang terjadi di perkotaan? Akses utang seperti apa yang mereka gunakan dan bagaimana risikonya bagi pengguna utang? Saudara saksikan buser investigasi jerat rentenir. Satu kampung menjerit. Buntu. Kepala rasanya mau pecah. Belum bayar kontrakan, belum bayar sekolah, belum bayar ini, belum bayar itu. Sesak dada ini, numpuk semua. Bau frustasi tercium para penjajar riba. Senyum ramah, empati sambil menyodorkan solusi hutang. Mudah pencairan tanpa agunan secuil pun. Para penjajah riba ini bak malaikat penyelamat di saat sulit. Nah, begitu cair, cepat-cepat para penjajah riba ini berubah bengis tanpa ampun. Bunga yang dipasang begitu tinggi, tinggi sekali. Telat bayar, kilas bunga menumpuk, mencekik leher, bahkan menjungkalkanmu. Maka tetaplah memakai akal sehatmu. Berhitung resiko itu akan menyelamatkanmu dari jeratan para penjajah riba. Hati-hati. Ini adalah kisah klasik yang khas terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Butuh biaya, tak ada uang, dan akhirnya terjebak dalam cengkraman rentenir. Sebutan untuk sistem pinjaman mikro yang tidak sah dan menyebar luas di berbagai wilayah, khususnya kawasan pedesaan. Kebanyakan peminjamnya para ibu. Buat menyelami seluk-beluk tentang rentenir ini, kami datangi seorang teman. Kang, saya mau nanya nih, cakepnya di sini banyak ini. Nanya nih, cakepnya di sini banyak ini. Bank keliling. Bank keliling? Oh ya ada di sini banyak bank keliling. Bisa nggak? Saya ini coba tahu gimana sih apa ya caranya gitu loh. Coba kalau ada saya panggilin. Atau kita ke sana. Ayo kita ke sana juga boleh biar ini. Yuk. Berbekal cerita dari teman tadi, kami pun meluncur ke sebuah desa di ujung Jawa Barat. Salah seorang nasabah bercerita bagaimana pahitnya terjerat bank keliling. Mbak minjem ke mana nih, bank keliling? Ke bank keliling, terus bank mingguan, terus bank Banyak bener Mbak. iya itu ada yang tutup lubang itu bener ada. Itu aku ngerasain iya. Mbak paling banyak utang berapa? Paling banyak 2 juta. Dia nggak mau pulang kalau belum dibayar. Gitu sampai malam pun. Iya. Terus yang punya rumahnya kan risih, nggak mau pulang. Jadi kalau kita minjem buat usaha, apa ya? Bukannya usahanya kita bukannya ini ya nambah berkah gitu, enggak, nambah habis aja kayaknya. Saat nasabah ditawarkan utang, sepertinya tidak ada bahaya karena ditawarkan dengan cara baik-baik. Stres itu pun akhirnya datang saat penagihan dimulai. Awal nawarinya gimana sih, baik atau gimana? Ya baik, Ibu butuh uang enggak? Butuh buat modal enggak? Oh iya,
dikasih buat modal. Nanti dibayarnya setiap hari ini. Iya. Udah Pak, 1 bulan mah belum kerasa. 2-3 bulan juga baru tuh ngok baru kerasa Pak. Udah mulai pusing kepalanya. Mana saya sendirian ngurusin anak 3. Kapok dong Bu. Walah kapok banget Pak. Kami pun penasaran apa yang dilakukan penagih utang kepada para nasabah. Kami juga dikenalkan seorang petugas lapangan yang akan menagih utang ke salah satu nasabah. Malam harinya, kami mengikuti penagih utang lainnya. Assalamualaikum. Ibu, biasa nyarios ada? Ya, iya sok engkel Bu, iya ya picarioseun. Bu, punten ya abi ka dieu teh wengi-wengi, abi teh bade nagih. Soalnya tiap enjing-enjing abi ka dieu ibuna teh aya wae. Aduh, punten nya atuh da ibu teh seueur kaperjogian. Mohon ibu teh sadarosna teh tadi teh bade bayar. Mun ibu teh kaang wae artosna teh punten pisannya Neng. Nya abi mah pahayang nyaho Ibu. Kumaha wae carana. Da ibu ge nembe ayeuna mayar teh ibu teh loba pangabutuh nya gitu mah tuh kudu pinjem Ibu. Nyampura we atuh ibu teh lainana lain teu hayang rek mayar kamu hutang mah gambar hiji. Nya teh hayangnya ho abi mah kudu dibayar pokona mah mun ayeuna mah kan aya ibu oge kan boga duit. Ternyata penagih bertindak beringas. Sok kumaha mun misalna ieu motor dibawa we. Entong atuh motor mah ieu keur bapak negara. Apa hayangnya mau eta we motor lumayan. Cing karunya. Bawa. Oke, geus juga mah dibayar ku ibu oge. Bawa. Cing karunya. Nggak ada kata ampun, nggak bisa bayar, barang langsung diangkut paksa. Bu, buat apa sih Bu? Tadinya buat modal, buat sekolah, kan jajan anak-anak ya kudu aya wae. Ayeuna ibu oge geus aya kaanggo deui artosna tetep nuhun ibu teh. Nah, terus gimana tuh Bu jadinya Bu? Nuhun ka ibu bade ngaieukeun we, bade ngusahakeun, bade milarian. Mudah-mudahan aya jalan kaluarna teh. Kembali kami datangi seorang narasumber yang mengaku membantu warga yang kesulitan keuangan. Tapi ujungnya bunga tinggi dibebankan pada yang meminjam. Kalau ada yang mau pinjam ya saya kasih dengan persyaratan bunga dari saya seberapa persen, ya itu aja sih kalau dari saya sebagai ya rentenir gitu. Nggak malu Bu ibu dibilang rentenir? Kayaknya kan rentenir itu wah gimana gitu Bu? Ya, Dicap ya Bu. ya pandangan orang sih pasti ya buruk ya Mas ya. Cuman kalau menurut saya ya zaman sekarang gitu cari kerjaan susah, kenapa nggak nyari yang gampang gitu. Ya meskipun sebagai jadi rentenir, kalau orang yang kita ada yang bisa kita tolong kan, dari kita minimin uang meskipun ada bunganya gitu. Nah, bunganya berapa persen Bu? Dari saya sih 30%. Ini bunga-bunganya. Saya mah yang di sini aja yang punya kayak anak sekolah gitu, yang sehari-harinya dia kuli bantu-bantu kebun gitu. Di waktu yang lain, tak sengaja kami memergoki ada seorang warga yang akan meminjam kepada seorang rentenir perempuan untuk kebutuhan menikah adiknya. Mengerikan bunga yang dibebankan kepada nasabah mencapai 30% per bulannya. Pegawai kantor pinjam ke saya jasa. Gue juga udah banyak operasi kantor udah ada. Nggak minjem ke bank, kenapa nggak minjem ke bank? Udah juga. Udah juga. Gitu banyak kendalanya. Banyak kan gitu ya. Udah pinjam udah nggak bisa lagi ya. Penuh ya. Udah kebanyakan utang kali ya. Ya udah aneh lah, udah relatif deh. Udah nggak bukan masalah perihayaan kabul lah istilahnya. Iya.
Kembali. Setengahnya dulu apa berapa lah gitu mungkin gitu. Ya tetap kalau saya mah ya mintanya ya 30% dari 30. kita pinjemin uang segitu. Nggak lama, datang lagi nasabah lainnya. Kalau ini, si ibu datang untuk bayar cicilan utang. Bayar, Bu. Bayar. Ini buat apa, Bu? Tadinya kan bayar utang lagi, KTP, pinjam lagi, terus gimana kalau sering ditambah ya anak jajan. Buat tutup aja, Bu ya. Buka tutup aja ya. Oh, lunas sudah nih? Oh, belum. Nah, pokoknya mah belum kebayar. Oh, bunganya aja. Iya, Utang berapa, Bu? utangnya 1 juta. 1 juta? Iya, Udah berapa lama? udah 2 bulan. Cuma baru bayar ya, misalnya. Udah bawa. Kekesalan ataupun kemarahan akibat penagihan utang yang sewenang-wenang sebabkan ada nasabah yang sampai bertindak nekat hingga nyawa pun melayang. Dengar kata-kata kere nggak mau bayar utang dari siapa? Dari tangga atau dari siapa? Siapa itu? Langsung dari korban. Kamu diomongin gitu. Oh, terus sakit hati. Warga Kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menemukan mayat pria dengan luka bekas sayatan senjata tajam di tubuhnya. Setelah diidentifikasi, korban sehari-harinya berprofesi sebagai rentenir. Dalam waktu 24 jam, polisi membekuk pelaku. Pelaku mengaku membunuh korban karena emosi dan tersinggung atas ucapan kasar sang rentenir saat menagih utang sebesar 2 juta rupiah. Seorang penagih utang yang dilaporkan menagih korbannya sambil mengancam dengan senjata api ditangkap polisi di Lampung Tengah. Penangkapan tersangka diwarnai teriakan histeris istri tersangka yang tak terima suaminya ditangkap. Saat penggeledahan, polisi mendapati 2 butir peluru yang disembunyikan tersangka di dalam bungkus rokok. Sementara senjata api ditemukan di atas jendela ruang tamu. Agar tidak ada praktik kredit ilegal yang merugikan konsumen, sebaiknya cari informasinya ke otoritas jasa keuangan. Ya, sebenarnya saat ini pemerintah melalui program KUR, kredit usaha rakyat, kemudian ada program pemerintah daerah setempat ya, kredit pembiayaan melawan rentenir atau KPMR yang memang sudah diinisiasi sejak lama, ini bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat tinggal konsultasi kepada bank terkait yang memang menjadi salah satu bank persepsi untuk menyalurkan KUR. Kita sama-sama lawan rentenir dan hapus, bumi hanguskanlah rentenir ini karena sangat jahat dan sangat meresahkan. Terutama ketika mereka sudah mungkin macet sebulan, 2 bulan, itu intimidasinya luar biasa, kadang tidak manusiawi. Ini sangat kita waspadai agar masyarakat jangan sampai terjerat apa yang namanya bank emok. Dan coba menggunakan alternatif pembiayaan yang formal, karena itu benteng awal untuk kemudian membuat masyarakat itu terhindar dari kesengsaraan yang ada di kemudian hari. Rentenir atau bank keliling menjamur di lingkungan perkampungan masyarakat pedesaan. Berbeda dengan Desa Kaung Hilir, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Sebuah plang berdiri kokoh, menolak dan bebas dari rentenir serta bank keliling. Kepala Desa Kaung Hilir, Majalengka, Jawa Barat, Yosa Novita, punya cara agar warganya bebas dari jerat bank keliling dan rentenir. Ya awalnya itu tiba-tiba aja ada ide karena banyak dari keresahan masyarakat di Desa Kaung Hilir, juga di desa-desa yang lain ya di Kabupaten Majalengka ini, yang bagi saya sangat memprihatinkan. Saya meminjamkan uang
kurang lebih 200 juta untuk warga Kaung Hilir. Jangan sampai mereka mau pinjam uang buat modal usaha atau ya banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Bagi masyarakat Kabupaten Majalengka dan seluruh Indonesia khususnya, jangan sampai terjerat sama bank emok atau rentenir, karena itu bukannya menolong kita, tapi itu adalah menjerat kita untuk menjadi kita lebih miskin. Terus, gimana pendapat warga desa Kaung Hilir seputar keberadaan bank keliling ini? Alhamdulillah nggak pernah, nggak tahu engkau. nggak pernah. Terus bisa bayar Bu jadinya Bu? Ya ada di ibuku Bu, ya. Disediain ada di ibuku. 200 juta dipinjamin sama warga. Oh gitu. Iya. Semuanya pada pinjam dari ibuku. Oh, enak ya Bu? Ya enak, nggak tanpa bunga. Nggak tanpa bunga. Nggak tanpa bunga. Yang dikasih. Nggak boleh luaran, nggak boleh. Nah, pesan buat para ibu atau mungkin bapak yang hobi berhutang. Jangan sampai nih terjerat bunga bank keliling dan rentenir yang biasanya menjulang tinggi. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah bikin tambah masalah. Ya, perkara berhutang sebenarnya sederhana saja. Usahakan hindari berhutang. Apalagi jika kita tidak punya kemampuan keuangan yang stabil dan apa yang hendak kita utangkan bukan untuk kepentingan yang urgent. Karena risiko gali lubang tutup lubang akan terjadi dan tidak akan berkesudahan jika kita membiasakan diri berhutang. Oke saudara, booster investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.